Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 Sejarah Sastra ingin mempresentasikan materi pada siang hari ini yang bertema periodisasi angkatan 80-an. Sebelum kami mempresentasikan materi pada siang hari ini, saya selaku moderator ingin memperkenalkan nama-nama anggota saya. Yang pertama ada Tiara Putri Septiani dengan NPM 202151500148. Dan yang kedua ada saya Vita Iyah dengan NPM 202021500161. Dan yang terakhir ada Wulan Tamara dengan NPM 202021500182. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Tiara Putri Septiani dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri Vita Iyah dan yang terakhir akan disampaikan oleh Wulan Tamara. Kepada Tiara Putri Septiani, kami persilahkan. Saya Tiara Putri Septiani dengan NPM 202021500148. Saya akan menjelaskan latar belakang sastra angkatan 80-an. Sastra angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, yaitu era Orde Baru. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak suara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan segera ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Tema roman percintaan dan kisah kehidupan pun didasari oleh kemajuan ekonomi, karena pada masa itu perekonomian bangsa sangat makmur sebelum krisis moneter tahun 1997. Sastra populer atau yang lebih dikenal dengan sebutan sastra pop dianggap sebagai sastra yang esensinya lebih rendah dari sastra non-pop. Sastra pop dianggap tidak memiliki keindahan dari segi pemaknaan, karena sekali baca, seorang pembaca bisa langsung mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya ada karakteristik sastra angkatan 80. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius seperti karya yang berjudul Kubakar Cintaku karya M.H. Ainun Najib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, 135 karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dari pemikiran timur. Yang kesembilan, didominasi oleh roman percintaan. Yang kesepuluh, novel yang dihasilkan dapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonis. Selanjutnya, sastrawan yang menonjol di era 80. Yang pertama ada Hilman Hariwijaya. Beliau adalah seorang penulis dan pelopor sastra aliran pop. Selain itu, beliau juga seorang penulis skenario sinetron sekaligus produser film. Berikut beberapa karya beliau. Yang pertama, Lupus, tahun 1986 hingga 2007. Berikutnya, Olga Sepatu Roda, tahun 1992. Berikutnya, Lupus Kecil tahun 1989 hingga 2003. Selanjutnya, Lupus ABG tahun 1995 hingga 2005. Dan ada juga sinetron Cinta Fitri.
Selanjutnya The Wall dan Melati untuk Marvel. Nah, yang kedua ada Nur Hayati Sri Hardini atau NH Dini. Adalah sastrawati yang memiliki ciri khas pada novelnya yang menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya memiliki konflik dengan pemikiran timur. Berikut beberapa karyanya yaitu Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, La Barca, dan Pertemuan Dua Hati serta Hati yang Damai. Sastrawan berikutnya adalah Margate, adalah sastrawati yang menonjol dengan fiksi romantis pada ciri-ciri novelnya. Berikut beberapa karya beliau yaitu Kamar 27 dan Rumahku Adalah Istanaku. Yang keempat ada Mira Wijaya atau yang lebih dikenal dengan Mirawe. Adalah sastrawati yang sama persis memiliki ciri khas dengan sastrawati Margate. Ia juga menonjol pada fiksi yang bertemakan romantisme dan percintaan. Berikut beberapa karya beliau yaitu di sini pertama kali Cinta Bersemi tahun 1980. Selanjutnya Ketika Cinta Harus Memilih dan Permainan Bulan Desember. Yang kelima ada Ahmadun Y. Herfanda, adalah sastrawan yang dikenal sebagai jurnalis dan penulis sajak sufistik, esai, cerpen, puisi, dan sajak sosial religius. Berikut beberapa karya beliau yaitu Ladang Hijau tahun 1980, Sajak Penari 1990, selanjutnya Sebelum Tertawa Dilarang tahun 1997, selanjutnya Fragmen-Fragmen Kekalahan tahun 1997, dan yang terakhir Sembahyang Rumputan tahun 1997. Baiklah, saya Vita Iyah dengan NPM 20202151000161 yang ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Tiara Putri Septiani mengenai kelebihan sastra angkatan 80-an, kekurangan sastra angkatan 80-an, dan sastra angkatan 1971 sampai 1998. Kelebihan sastra angkatan 80-an memiliki wawasan estetik yang luas, bertema roman percintaan dan kisah hidup yang didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup bahagia bagi masyarakat, menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra yang dinamik, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Karya sastra era 1980-an ini juga tumbuh, sastra yang beraliran pop. Kekurangan sastra angkatan 80-an. Karya sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Dan karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi oleh proses depolitisasi. Sastra yang muncul jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Sastra angkatan 1971 sampai 1998. Adanya pembaharuan dalam berbagai gender yang muncul menandai periode ini. Indonesia menampaki tahap pematangan dengan munculnya bentuk-bentuk sastra yang jauh meninggalkan konvensi. Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa akibat tidak ada tuntutan mengikuti garis tertentu sehingga ini memberikan kebebasan sastrawan untuk berekspresi.
Akibatnya, majalah sastra tersebut tidak dapat menampung semua puisi-puisi yang dikirimnya. Pengarang yang muncul di majalah tersebut hanyalah pengarang-pengarang yang sudah mapan. Persaingan dan perjuangan untuk tampil itulah yang melahirkan puisi embeling yang dikenal juga dengan sebutan puisi lugu, puisi awam, puisi pop, puisi setengah mateng, puisi jengke, dan sebagainya. Jenis sastra ini sebenarnya sudah hadir pada awal-awal kesusastraan Indonesia dengan istilah roman picisan. Roman yang harganya sepicis, 2 picis. Saya akan menjelaskan tentang kredo puisi, pengadilan puisi, dan akademik sastra. Kredo puisi ialah eksperimentasi dalam jenis karya sastra lain seperti cerpen terasa pada kurun waktu 70-an. Inilah kurun di mana gairah untuk melakukan eksperimentasi terasa menyala-nyala. Kehadiran majalah Horizon menjadi signifikan pada era 70-an ini. Eksperimentasi para penulis yang banyak dipublikasikan lewat Horizon itu mengarah pada 3 hal. Yang pertama, pada gaya upaya menemukan bentuk gaya berbahasa, di mana gaya bahasa menjadi sentrum penceritaan hingga bahasalah yang kemudian membentuk setiap anasir cerita. Cerpen-cerpen teror Putu Wijaya seperti Sepi dan Maya memperlihatkan hal itu, tapi hal ini juga sangat terasa pada cerpen-cerpen Wildan Yatim. Yang kedua, upaya untuk menemukan bentuk-bentuk teknik penceritaan menyangkut penokohan dan struktur atau alur cerita, di mana efek-efek dramatik cerita kemudian banyak dihasilkan melalui teknik-teknik penceritaan itu. Kita bisa melihat teknik repetisi penceritaan pada contoh cerpen Garong karya Taufik Ismail. Yang ketiga, pada upaya untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk tipografi penceritaan, di mana elemen-elemen visual dari huruf tanda baca sangat mempengaruhi struktur penulisan cerita dan bagaimana cerita ini ditampilkan secara visual hingga cerita bisa saja memakai elemen rupa sebagai bentuk strukturnya. Materi selanjutnya ialah pengadilan puisi. Pengadilan puisi merupakan suatu kegiatan pemberontakan yang diadakan oleh kalangan muda terhadap kemapanan majalah Horizon maupun kemapanan para pengarang senior. Pengadilan puisi ini diadakan pada tanggal 8 September 1974 di Bandung, yang mana pengadilan puisi ini diadakan pertama oleh Bapak Darmanto JT. Menurutnya, pengadilan puisi perlu diadakan untuk mensahkan hak hidup puisi di Indonesia. Sajak-sajak kotor dan menghina agama tentu akan menyebabkan penyair dituntut. Indonesia mutakhir terhadap penyair yang mapan seperti Subagio Rendra dan Gunawan Muhammad karena dianggap menghambat perkembangan puisi Indonesia yang wajar dan terhadap majalah sastra Horizon. Setelah menolak tuntutan jaksa serta berembuk dengan mengindahkan para kritikus sastra tetap diizinkan untuk menulis dan mengembangkan kegiatan serta meneruskan eksistensinya dengan catatan harus segera mengikuti kursus penaikan mutu dalam sekolah kritikus sastra. Terakhir ialah sastra akademik. Kegiatan penelaahan karya sastra tidak bisa dilepaskan dari peran para kritikus yang berasal dari kalangan akademik. Banyak sumbangan yang diberikan kalangan akademik dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Telaah mereka terhadap karya sastra Indonesia memberikan sumbangan besar pada berbagai permasalahan kesusastraan. Kritikus akademik dihasilkan oleh fakultas-fakultas sastra yang pada awal dekade 1970 masih belum populer. Saat itu hanya ada satu fakultas sastra, yaitu hanya ada di Universitas Indonesia saja. Beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama para dosen, dengan mengadakan kursus, pelatihan, penataran, penerbitan, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas para pengajar yang juga adalah sarjana sastra, maka dibentuklah Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia.
organisasi ini juga bertujuan menjalin komunikasi para sarjana kesusastraan dan mengembangkan ilmu sastra di Indonesia. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.